Salam. Puji Tuhan, oleh kemurahan dan perkenanan Tuhan kita ada sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Haleluya. Mari kita buka Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26. Kita akan baca bersama-sama. Tema firman Tuhan bagi kita hari ini adalah kaya tanpa Yesus. Sebenarnya di multimedia kita hanya menyebut kaya tanpa Yesus, tetapi ada tanda tanya sebenarnya. Kira-kira kaya tanpa Yesus itu bagaimana? Mari kita baca bersama-sama Matius pasal yang ke-16 ayat 26 setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi dua kali tanda tanya ayat ini. Yang pertama disebut, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia? Enggak usah seluruh, sebagian aja enggak dapat kita. Jangankan sebagian, setitik saja dari kota Jayapura enggak bisa dapat kita. Tetapi dikatakan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Pertanyaan yang kedua, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, berarti kaya tanpa Yesus ini yang menjadi pertanyaan kita, yang harus kita lihat. Seberapa penting kekayaan itu, seberapa kuat pengaruh kekayaan itu. Apa yang dimaksud dengan kaya? Bapak Ibu, coba kita pilah kaya menurut manusia dan kaya menurut Alkitab. Kaya menurut manusia punya banyak harta. Saya melihat di dalam kamus bahasa Indonesia menyebut, bahasa Indonesia dalam versi Alkitab, yang dimaksud kaya menurut manusia itu adalah punya banyak harta, punya banyak uang, punya banyak properti. Properti itu maksudnya bangunan dan lain-lain, banyak sekali kalau mau sebut. Nah, dan disebut kaya itu adalah apabila semua harta, uang dan properti itu mampu membiayai hidup kita tanpa bekerja lagi. Jadi kita sudah tidak kerja, duduk manis, pergi kipas-kipas di pantai Bali bulan ini, bulan depan kipas-kipas di pantai Eropa, bulan depannya di mana-mana gitu. Jadi dia tidak kerja lagi, tetapi apa yang dia punya itu telah mampu membiayai hidupnya. Jadi bukan hanya membiayai makan, tetapi membiayai hidupnya. Itulah yang disebut kaya menurut versi manusia. Dan disebutkan ciri-ciri orang kaya. Saya lihat di sini kayaknya ciri-cirinya udah mulai banyak. Coba lihat dulu kiri kanan, kayaknya ciri-cirinya adakah? Coba korek kiri kanan. Nah, ciri-cirinya ini saya lihat, ciri-ciri disebut di situ, orangnya selalu tenang. Betul ya? Di sini semua tenang ya? Betul? Nah, kalau engkau ciri-cirimu tenang, berarti kamu salah satu. Tapi kalau ciri-cirimu meledak-meledak, groso-groso, tahu groso-groso? Maksudnya enggak tenang. Tapi ini saya lihat loh,
Saya buka, kok bisa masuk kata tenang adalah ciri-ciri orang kaya. Yang berikut lagi, ciri-cirinya disebut tidak suka ribut. Betul enggak orang kaya itu enggak suka ribut? Sebab enggak mungkin dia bisa kaya kalau ribut. Kan Alkitab bilang rumus orang yang diberkati apa? Rukun. Bahasa lain, salah satu rumus untuk diberkati, untuk menjadi kaya, rukun. Coba kalau ribut terus suami istri, ribut terus satu negara. Negara mana yang paling ribut sekarang? Yang lagi perang itu? Hah? Israel enggak, damai. Di situ enggak ada. Yang selalu yang kalian tonton itu yang dimuat televisi-televisi. Saya ke sana nggak ada dengar apa-apa, aman damai, karena super ketat keamanannya, nggak boleh di situ macam-macam, nggak ada di situ begini, nggak ada. Begitu dilihat miring itu udah masuk bui. Nah, jadi negara yang paling ribut, negara yang paling suka perang itu nggak akan mungkin negara itu kaya. Nah, keluarga yang ribut terus, percaya saya bilang itu tidak mungkin kaya. Kalaupun sempat dia kaya, dia akan menuju kehancuran. Makanya disebut ciri-ciri kaya itu tenang, tidak suka berkelahi, tidak suka bertengkar, dan juga menjaga pola hidup sehat. Itu sampai itu. Jadi orang yang kaya itu ternyata malah dia menjaga pola hidup sehat. Nah, kita ini yang agak berbeda. Saya bilang begini ke istri saya tadi pagi, kan lagi pakai baju lah ini, mana baju yang mau dipakai. Saya bilang mulai Desember sampai Januari ini, kok baju kita semua tambah kecil. Bajunya tambah kecil atau? Hah? Orang yang tambah besar ya, bukan bajunya tambah kecil. Nah, jadi orang ciri-ciri orang kaya, ciri-ciri kaya itu disebut menjaga pola hidup sehat. Dia jaga. Memang benar, kalau sakit-sakitan terus mana sempat bisa kaya. Begitu ada uang sedikit, biaya rumah sakit. Jadi makanya disebut kesehatan itu mahal. Nah, kalau di sini kita mau jaga pola hidup sehat, saya lihat pemuda mulai tadi malam 1, 2, 3 karena mereka mau sehat, karena mereka mau jadi orang kaya. Terlepas dulu nanti kita bahas kaya yang bagaimana kan. Jadi bagus tingkatkan itu generasi muda. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalau sudah sakit-sakitan sulit mau dibilang itu normal. Pasti punya pergumulan, wajahnya pun pasti cemberut. Nah, jadi disebut di situ ciri-cirinya dia menjaga pola hidup sehat. Dan yang terakhir disebut Kamus Bahasa Indonesia itu selalu memiliki perhitungan yang real, yang ketat. Cara menghitungnya itu, jadi nggak mungkin orang yang kaya itu matematikanya nilai 4. Betul ya? Nilai matematikanya dia pasti berhitungnya rapi. Dia pasti kalau penghasilannya 1 bulan hanya 5 juta, tidak mungkin dihabiskan 10 juta. Betul? Ini kamus menyebut benar. Pasti orang yang kaya itu adalah orang yang memiliki matematika perhitungan yang sangat disiplin. Ketat dia. Kalau penghasilannya 5 juta, pasti dia belanjakan dalam sebulan tidak sampai 5 juta supaya ada simpanan. Ini Kamus Bahasa Indonesia. Itu baru ciri-ciri. Kemudian kaya menurut Tuhan. Kalau tadi kaya menurut manusia itu, kaya menurut Tuhan bisa kita lihat di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Coba cepat. 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Ini menurut Alkitab.
2 Korintus 8 ayat yang ke-7 saya bacakan. 2 Korintus, oh ini baru 1 Korintus. Nah ini kan bisa salah-salah. 2 Korintus 8 ayat yang ke-7, demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Jadi Paulus ingin menuliskan kepada jemaat di Korintus, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan. Jadi orang kaya itu kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Berarti kaya menurut Alkitab adalah orang yang kaya dalam iman. Kira-kira disimpulkan begitu. Kaya dalam iman kepada Tuhan dan mampu bersyukur dan berbagi. Jadi orang yang kaya di dalam Tuhan itu sangat mudah. Kita di sini bisa semua kaya dalam Tuhan, tapi belum tentu kita bisa kaya menurut ukuran manusia tadi. Tapi kita semua menurut ayat ini kita bisa kaya dimulai dalam iman kita. Kalau kita bisa bersyukur dan berbagi. Berbagi apa? Jadi mulai dulu bersyukur apa yang ada. Syukuri. Karena orang yang tidak pernah bisa bersyukur, dia tidak akan pernah bisa bahagia. Kemudian adalah orang yang bisa berbagi, dikatakan di dalam ayat yang ke-7 tadi. Dalam perkataan. Jadi kayalah dalam perkataan yang baik. Kayalah dalam pengetahuan. Dan kayalah dalam kesungguhan untuk membantu. Bagaimana kita bisa membantu Pak Pendeta? Kita saja masih kurang. Untuk bisa membantu tidak harus tunggu kaya. Untuk bisa membantu tidak harus tunggu kita berkelimpahan. Tetapi ketika kita bisa berbagi kata-kata yang positif, berbagi ungkapan-ungkapan yang menguatkan dan meneguhkan orang lain, itulah kekayaan kita melebihi dari segala sesuatu. Apa ada orang yang bisa kaya tanpa Tuhan? Sebab tema kita tadi apa? Kaya tanpa Tuhan. Nah, bisa nggak orang kaya tanpa Tuhan? Bisa? Bisa orang kaya tanpa Tuhan? Bisa. Ada cerita, ada banyak orang yang kaya tanpa Tuhan. Tetapi lihat nanti perbedaannya. Kaya di luar Tuhan dan kaya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ya Lukas 12 ayat 16 sampai 19. Mari kita baca dulu bersama-sama. Lukas 12 ayat 16 sampai 19. 1, 2, 3. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya. Jadi ada seorang kaya, terus tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, terus apakah yang iya? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 19 terakhir.
sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, ini adalah orang kaya tanpa Tuhan. Inilah orang kaya tanpa Tuhan. Loh, dari mana dia bisa kaya? Ada yang bisa menjelaskan? Dari mana dia bisa kaya? Kok tanpa Tuhan? Nah, disebut tadi di dalam ayat yang ke-16, orang ini kaya dari hasil apa? Iya, dari hasil tanahnya. Jadi dia kaya dari hasil tanahnya yang berlimpah. Jadi tanahnya itu berlimpah-limpah hasilnya, maka dia kaya. Kira-kira orang ini pemalas atau bukan? Hah? Pasti orang rajin. Tidak mungkin tanahnya menghasilkan, panennya bagus kalau tanahnya tidak diolah. Rasionya begitu. Tidak mungkin tanahnya bisa menghasilkan padi yang banyak, atau gandum yang banyak, atau anggur yang subur, kalau dia malas, tidak menggembur-gemburkan, tidak merawat. Jadi dia bisa kaya karena dia rajin mengolah tanamannya, mengolah tanahnya, mengolah apa yang ada padanya. Sebenarnya dia tidak salah kaya, walaupun dia di luar Tuhan. Tapi kan ada tambahannya tadi. Kalau seseorang itu kaya dari bukan hasil keringatnya, bukan hasil kerja payahnya, berarti dari mana? Dari mana? Ya itu tadi, dari yang ditangkap di KPK itu. Yang ditangkap di KPK itu kan kaya. Ada yang disita berapa banyak? Ya, nggak usah kita sebut nama, nggak boleh. Dan bukan hanya satu yang saya maksud, ada banyak yang ditangkap KPK kan. Itu kaya. Tapi dari mana? Dari hasil yang tidak benar. Bukan dari tanah yang dia olah. Bukan dari hasil kebun yang dia olah. Tetapi orang ini kaya dari hasil kebunnya, dari hasil tanahnya yang dia kerjakan sekuat tenaga. Saya sangat yakin dia tidak akan mungkin bisa melimpah hasilnya kalau dia malas, kalau dia tidak kerja keras mengolah tanahnya. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang kaya di luar Tuhan, bukan karena Tuhan. Dia melimpah hasilnya. Sebenarnya sejauh ini tidak ada yang salah pada laki-laki ini. Tidak ada yang salah sejauh ini pada orang kaya ini. Yang membuat dia salah karena dia bergantung dengan hartanya. Yang membuat salah, hidupnya mulai menjadikan harta itu segala-galanya, tujuan hidupnya, sampai dia berkata di dalam ayat yang ke-19, jiwaku, dia berkata kepada jiwanya, jiwaku, ada padamu banyak barang, banyak harta tertimbun-timbun untuk bertahun-tahun, gak habis-habis. Maksudnya bertahun-tahun. Kayak cerita si Obed di Cendrawasih Pos. Dia cerita dengan 3 kawannya. Si Filemon bilang, bapak saya itu keturunan orang kaya, terkenal kepala suku. Itu si Filemon. Langsung si Lukas lagi, bapak saya juga kaya, dia pemilik tambang yang ada di kampung kami. Si Obed enggak mau kalah. Kami itu keturunan orang kaya. Kekayaan orang nenek moyang kami itu enggak habis 7. Tidak habis katanya kekayaan neneknya si Obed 7 turunan. Tapi
si Filemon bilang, kalau 7 turunan gak habis. Obed, kenapa kau miskin? Saya keturunan ke-8. Nah, berlimpah-limpah harta, sehingga dia berkata, padamu banyak harta dan bertimbun-timbun bertahun-tahun, lamanya tidak akan habis-habis, dan beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tidak ada yang salah bersenang-senang, tidak ada yang salah pada makan, tidak ada yang salah itu hidup enak, tidak ada yang salah. Yang menjadi salah ketika kita sudah tidak jawabnya. Nah, jadi orang ini pun mungkin pintar, dia berhitung sampai dia bisa seperti itu. Tetapi ingat, kita ini kayaknya juga miskin, selalu merasa kurang kah? Oke, orang miskin, arti miskin adalah orang yang selalu merasa kurang, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah bersyukur. Inilah yang disebut orang miskin. Sedangkan arti miskin dalam Alkitab agak berbeda sedikit, walaupun sama sebenarnya. Arti miskin dalam Alkitab saya baca di dalam kitab Wahyu, nggak usah kita buka karena panjang. Disebut di situ hidup hanya untuk dirinya dan selalu memperkaya diri, dan dalam keimanan atau ketuhanannya dia suam-suam kuku. Jadi kecenderungan orang yang miskin menurut Alkitab, dia rohaninya suam-suam kuku. Coba korek kiri kananmu, jangan suam-suam kuku. Itu bisa bukan nanti di dalam kitab Wahyu. Orang yang suam-suam kuku, makanya Tuhan bilang, engkau merasa kaya, sekalipun kaya. Kita belum kaya kan? Tapi sekalipun kita kaya, Tuhan bilang kalau engkau suam-suam kuku, engkau miskin. Kalau engkau tidak bisa bersyukur, engkau hanya hidup untuk dirimu, tidak pernah memberi, maksudnya tidak pernah berkontribusi untuk banyak orang, Tuhan bilang engkau miskin. Nah, sudah sejauh mana kita bisa berkontribusi, berdampak bagi orang lain? Kalau kita belum bisa berdampak bagi orang lain, berarti kita juga adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Dan kalau kita juga suam-suam kuku, kayak enggak serius banget ibadah, enggak serius banget masuk gereja. Nah, ini kita kayak enggak ada ekspresi kita kagum sama Tuhan. Betul ke tidak? Tapi mulai nanti anak muda dan semua jemaat, ekspresikanlah bentuk kekaguman kita kepada Tuhan. Kan kita langsung senang kalau lihat ada anak kecil menghargai kita begitu. Enggak mungkin kalau sesama anak-anak lalu baku cium tangannya. Enggak, betul ya? Itu ada punya maksud. Nah, ini pun masa kita agunglah kebaikanmu. Kan kebaikan Tuhan yang menghantarkan kita di 2023. Masa ekspresi kita? Saya controlling dari sana, controlling, semua saya perhatikan. Ada yang sudah girang begini, ada yang sudah begini. Tapi ini anak muda badannya kan ringan badannya. Gini aja dia. Aduh. Tapi mulai hari ini respon dan ekspresi kita berubah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, orang ini fokusnya berubah. Topik hidupnya, tema hidupnya hanya harta, 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 harta. Tapi Tuhan mau bilang, fokus kita bukan itu. Nah, apa yang menjadi fokus kita? Lanjut.
Nah, apa yang menjadi fokus kita Bapak Ibu Saudaraku? Fokus saya dan fokus saudara bukan harta, bukan jabatan, bukan kedudukan. Tapi fokus kita adalah surga. Amin. Fokus kita itu surga. Karena waktu akan cepat berlalu. Waktu tidak terasa itu sudah. Saya dulu merantau ke sini. Wow, masih muda banget. 3 hari 3 malam saya nggak makan, belum malaria. Sekarang baru 2 hari umpamanya terlambat makan, sudah batuk-batuk. Karena sudah usia cepat berlalu, bagaikan uap, bagaikan asap. Nah, karena itu tinggal sedikit waktu lagi, maka fokus kita harus makin jelas. Fokus kita adalah surga. Kalau fokusmu surga, maka kita wajib ibadah. Apapun yang terjadi, ibadah harus jalan terus. Pada rapat yang lalu sempat diungkit Pak Sintualoho supaya kita MMS ya. Mati-matian terakhir apa? HGM, habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian. Saya bilang, jangan dulu tuh, masih terlalu jauh itu. Mungkin 5 tahun lagi baru itu kita buat. Kita belum ada habis-habisan. Betul ya, kita belum habis-habisan kok. Masih mikir-mikir. Tapi kalau udah habis-habisan, wah, apalagi habis-habisan, gila-gilaan. Cintanya kepada Tuhan biar hujan. Kan kalau pacar kita udah bilang ketemu kita di pojok sana, biar hujan kita terobos. Itu orang yang gila-gilaan cintanya. Kita kan belum. Masih jauh sekali. Jadi jangan dululah. Nanti kita bentuk dulu terus supaya kita sampai masuk dalam dimensi itu, cinta kita, gila-gilaan kita kepada Tuhan. Setelah itu apalagi? Mati-matian. Dia sampai rela seperti Petrus. Kalau Yesus kalian salibkan dengan kepala ke atas, itu Petrus setelah dia diubahkan Tuhan. Kalau Yesus kalian salibkan dengan kepala ke atas, saya rela kalian salibkan dengan kepala ke bawah. Itu yang mati-matian untuk Tuhan. Jadi saya bilang, waduh, kayaknya terlalu berat itu. Jadi saya bilang ke sekretariat kita, betul ya? Hapus dulu, jangan dulu tulis itu habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian. Masih jauh kita dari situ. Tapi kalau sebenarnya yang benar, kalau fokus kita kepada Tuhan, nanti kita akan masuk sampai dimensi itu. Keluar dompet kita, keluar uang kita nggak terasa. Itu namanya mulai respon habis-habisan. Habis itu gila-gilaan. Sampai orang asing, nanti orang lain bilang, benar-benar gila jemaat Narwas itu. Kenapa bisa gila? Biar ada pesta, biar ada urusan keluarga, dia tinggalkan itu demi ibadah. Nanti kita Februari kan sudah mulai, nggak tahu ya, sudah mulai ada sofa, solid foundation. Itu seperti pendalaman Alkitab, kelas belajar. Selesai ibadah kita makan, selesai makan kita belajar lagi 1 jam. Sudah ada materinya. Supaya kita makin hari makin dibentuk. Semoga divisi pengajaran itu sudah siap. Karena semua kita udah bidang kita udah kita bagi. Supaya kita makin hari makin merasa. Jadi kalau sudah orang yang cinta Tuhan, ada masalah sedikit pun, ada persoalan sedikit pun, diabaikan, tetap ibadah. Itu karena udah mati-matian cintanya dengan Tuhan. Nah, fokus kita harus kepada Tuhan, sehingga kita tetap ibadah. Bukan berarti mengabaikan pekerjaan kita.
fokus kita tetap Tuhan, fokus kita tetap surga, maka kita ibadah dengan sungguh-sungguh, bekerja juga sungguh-sungguh dengan penuh komitmen. Jadi orang yang fokusnya Tuhan pasti kerjanya juga sungguh-sungguh, karena dia ingin menorehkan sesuatu yang terbaik dimanapun dia berada. Nah, fokus orang tua, saya harus tuliskan ini. Fokus orang tua tentu untuk menyekolahkan anak-anaknya setinggi-tingginya. Jadi dalam bidang ini, ya orang tua kan harus memikirkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Maka orang tua karena dia fokus kepada anak-anaknya, tentu tadi nomor satu kan Tuhan. Maka orang tua juga wajib bekerja keras sekuat mungkin dan semaksimal mungkin, supaya anak-anaknya mendapatkan porsi pendidikan yang terbaik. Nah, ayat pembacaan utama kita dikatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh isi dunia? Apa gunanya kita memperoleh seisi bumi? Kita belum memiliki seisi bumi, baru 1/4 ya. Baru 1/4 bumi mungkin kita miliki, atau 1/4 kota Jayapura. Tapi Tuhan mau bilang kalau kita ubah ayat ini, kita enggak mengubah Alkitab, tapi artinya kita kasih gambaran apa gunanya anggota jemaat Narwastu memperoleh 1/4 kekayaan kota Jayapura kalau ia kehilangan nyawa. Jadi kita udah memiliki 1/4 kekayaan kota Jayapura, tapi Tuhan bilang, untuk apa itu kalau kita menjauh dari Tuhan? Harus seperti lagunya siapa? Seleng ya. Ku tak bisa jauh darimu. Daripada itu kita nyanyikan, sudah ada lagu kita juga. Yesus pujaan hatiku. Ku tak bisa jauh tanpamu Tuhan. Apa gunanya kita memiliki segala sesuatu kalau sudah punya? Tuhan bilang itu sia-sia. Apalagi toh kita belum punya. Ada di sini yang sudah merasa memiliki? Ada di sini yang sudah merasa memiliki 1/4 kota Jayapura? Jangankan 1/4, Tuhan bilang seluruh dunia ini pun engkau miliki. Itu bagi Tuhan 0, 0. Tidak berarti tanpa Tuhan. Jadi intinya kaya tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Apalagi kita masih miskin, lebih sia-sia lagi. Paulus bilang kalau hanya di dunia ini aja kita menaruh pengharapan, kitalah manusia yang paling malang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tanpa Yesus banyak harta atau sedikit harta yang kita punyai itu sia-sia. Dan sedikit banyak yang kita miliki akan terasa banyak jika ada hati yang bersyukur karena Tuhan. Jadi sedikit pun yang kita punya, tapi Bapak dan Ibu, anak-anak bisa contoh satunya telur untuk 4 orang makan satu keluarga. Dipecah telurnya, dipotong 1/4, bisa tersenyum, bisa bahagia. Jauh lebih indah itu daripada memiliki segalanya tetapi ribut dan ribut. Apa yang bisa kita bagi sebagai bentuk kita kaya di dalam Tuhan? Yaitu harta kita, uang kita, dan lain-lain. Jadi tidak harus tunggu kaya baru bisa berbagi, tetapi apa yang bisa. Termasuk salah satu contoh tiap minggu, kita sudah mau 2 tahun makan. Sudah mau 2 tahun. Kita toh bisa makan. Apa yang mau kita makan di rumah,
Kan nggak sulit-sulit banget. Apa saja yang ada di rumah kita bawa. Mau pisang rebus, jagung rebus, atau telur, atau tempe bawa. Kalaupun tidak ada, kan dalam sebulan katakanlah 4 kali. Dalam sebulan kita hanya bisa bawa 1 kali, karena 3 kali kita nggak makan. Nggak apa-apa yang 1 kali itu. Hanya memindahkan makan dari rumah jadi makan di gereja. Itu aja kok. Itulah yang bisa kita beri, belajar kita. Dan kita semua senyum makan menikmati. Karena nggak tahu lagi kita siapa bawa apa. Karena kita menikmati. Tapi hari ini kita nggak ada yang bawa apa-apa kecuali yang menikah kemarin, saya dengar ya. Puji Tuhan, kita tepuk tangan dulu, haleluya. Saya dengar kita makan nanti dari keluarga yang menikah kemarin. Nah, saya lanjut. Apalagi yang bisa kita bagi? Hati kita untuk menguatkan orang. Hati, mungkin kita nggak punya uang, nggak punya materi, nggak punya harta yang bisa kita bagi. Tapi bagilah hatimu, kepedulianmu kepada sesama. Apalagi yang bisa kita bagi? Waktu kita untuk mendoakan sesama. Kunjungi dia. Kan kalau mau tunggu Pak Gembala mau datang berkunjung terus, waduh. Pada hari Rabu kemarin saya pulang kunjungan di Sentani. Habis itu lagi kunjungan lagi di sini karena ada yang harus dikunjungi. Lalu kalau kita terus lagi berharap nunggu Pak Gembala kapan datang berkunjung, apa yang terjadi? Jadi siapapun kita bisa mengunjungi saudara kita, orang yang sedang membutuhkan kita, sedang membutuhkan kehadiranmu. Karena kadangkala Bapak Ibu, waktu kita lebih banyak terbuang waktu kita main handphone, main game, nonton apa sekarang yang viral ini? TikTok. Saya lihat memang di jemaat kita belum ada yang minat main TikTok. Tapi jemaat kita di Jakarta, dia sudah mulai hampir mendapat penghasilan dari TikTok. Apa saja dia bisa bikin TikTok. Ya kalau sekalian menghasilkan boleh, tapi kalau nggak ada manfaat, pilihlah mana yang terbaik untuk kita. Sedikit lagi. Kemudian pikiran kita juga, tenaga kita juga. Kalau ada orang yang sedang berkesusahan, ya mungkin dia butuh tenagamu. Apa yang bisa kita kerjakan, sesederhana apapun bagi pekerjaan Tuhan untuk membantu orang lain, itu jauh sangat bernilai. Karena kita nggak punya harta yang bisa kita bagi mungkin. Tapi mari gunakan itu. Daripada hidup kita habis tersedot bagaikan es batu. Es batu tahu? Es batu itu begitu dikeluarkan dari kulkas, menit, jam, nggak tahu berapa lama dia akan habis. Hidup kita sama dengan es batu tadi. Tanpa kita sadari waktu kita udah berlalu. Kita sudah menunggu. Kuburan sudah menunggu, kematian sudah menunggu. Karenanya sebelum kematian itu datang, mari kita gunakan, manfaatkan. Karena kita gunakan hidup ini atau tidak, hidup kita akan segera berakhir. Lebih baik kita gunakan sekecil apapun, berguna bagi sesama.